Enggak, melihat begitu ya realisasi investasi dari angka yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian Investasi ataupun BKPM, yang mana ini angkanya naik dari tahun sebelumnya. Apakah memang Anda melihat sebetulnya angka-angka ini sudah diproyeksikan oleh para pelaku usaha, atau justru ini menjadi angka yang turut menjadi apresiasi pula bagi pemerintah kita? Silakan Pak Angga. Secara objektif kita melihatnya bahwa selama ini pemerintah berhasil selalu merealisasikan target investasi yang ada di Indonesia, dan tadi sudah dipaparkan secara terang bahwa bahkan dari target 5 tahunan sudah melebihi dari target yang dicanangkan gitu. Jadi sebetulnya kami selalu melihat dari track record bahwa pemerintah selama ini sudah berhasil merealisasikan target, tetapi memang betul masalah kualitas investasi tersebut memang masih menjadi catatan bagi kami di kelompok pelaku usaha, karena memang kita masih melihat banyaknya dominasi dari sektor-sektor yang sebetulnya quote and quote mungkin nanti Pak Ajib bisa sampaikan belum tentu dapat menyerap tenaga kerja secara intensif gitu, secara besar-besaran. Untuk itu menjadi catatan sih bagi kami, bahwa untuk terkait pertanyaan Mas Bram terkait apakah ini surplus atau tidak, kami percaya rekam jejak pemerintah sekarang sudah sangat berhasil ya untuk merealisasikan target investasinya. Silakan Mas Bram. Oke, pemerintah saat ini sudah sangat berhasil begitu ya merealisasikan target dari investasi. Kalau dari Anda Pak Ajib, silakan. Ya, Mas Bram, secara angka perlu kita apresiasi bagaimana Kementerian Investasi bisa over target selama 3 tahun berturut-turut. Di mana tahun 2021 dengan target 1.000 triliun, target 2022 kemarin 1.200, dan kemudian tereskalasi di tahun 2023 dengan target 1.400 triliun, dan kita lihat data terakhir itu melebihi target kembali. Kita memang akan melihat akan menjadi PR di tahun 2024 ketika target investasi 1.650 triliun. Harapan itu cukup besar untuk bisa kembali tercapai walaupun kita dalam masa kontestasi politik yang cenderung investor akan wait and see. Tapi kalau kita lihat Mas Bram, ada 2 PR yang kita lihat tentang pencapaian investasi selama 3 tahun terakhir. Tadi Mas Angga sudah menyampaikan bahwa bagaimana tingkat investasi yang selalu over target itu tidak berbanding lurus dengan tingkat serapan tenaga kerja. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat beberapa data terakhir Mas Bram, bahwa target penyerapan tenaga kerja dalam angka 3 juta penyerapan tenaga kerja itu hampir tidak pernah tercapai. Di mana kita lihat tahun 2022 kemarin di angka 1,3 juta orang, dan perkiraan kita di tahun 2023 ini di angka 1.500.000-an orang gitu, Mas Angga. Jadi artinya bagaimana kualitas penyerapan tenaga kerja atas investasi itu cenderung berkurang. Memang faktanya adalah kita melihat seperti tadi Mas Angga sampaikan, bahwa memang lebih banyak dengan istilahnya itu high technology, sehingga padat karya itu agak terkesampingkan. Itu problem yang pertama. Problem kedua adalah berbicara masalah orientasi investasi, Mas Bram. Di mana orientasi investasi? Kalau kita lihat 5 besar investasi itu, yang pertama di logistik, yang kedua di industri, yang ketiga di tambang, yang keempat di makanan minuman, yang terakhir berbicara di sektor pertanian dan perkebunan. Harapan kita Mas Bram, sebenarnya kalau pemerintah bisa membuat refocusing bahwa target dan orientasi investasi masuk ke misalnya hilirisasi pertanian dan perkebunan, itu sehingga menjadi prioritas pertama, maka ini akan bisa memberikan daya ungkit lebih maksimal. Karena kalau kita lihat data Mas Bram, lebih dari 27 juta itu profesinya petani. Sehingga ketika pemerintah bisa fokus investasi dan hilirisasi di sektor ini, maka pemerintah akan bisa memberikan daya ungkit yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Tom Lembong, bahwa eskalasi ekonominya tidak berbanding lurus dengan over targetnya investasi. Jadi saya pikir ketika pemerintah bisa fokus dengan berbicara hilirisasi pertanian, hilirisasi perkebunan, hilirisasi sektor maritim, dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka bagaimana investasi ini akan bisa memberikan daya ungkit yang lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Kira-kira demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Ajib, apakah dapat dikatakan begitu ya, walaupun angka realisasi investasi di 2023 cukup tinggi, ini tidak terlalu berdampak pada lapangan pekerja dan juga pertumbuhan ekonomi kita? Ya, problemnya adalah berbicara masalah fungsi dari investasi adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Itu yang menjadi PR utama. Karena problem ekonomi kita itu utama ada 3 Mas Bram. Pengangguran, kemiskinan, dan Gini rasio. Investasi diharapkan bisa menjadi pendorong private sector untuk bisa mengangkat 3 masalah utama ekonomi Indonesia ini. Karena dalam konteks pertumbuhan ekonomi, selain private sector dari konteks investasi, pemerintah hanya bisa mengandalkan government expenditure yang besarannya juga sangat terbatas, paling hanya sekitar 3.000 triliun pada tahun 2023 kemarin. Artinya Mas Bram, harapan besar dunia usaha adalah bagaimana sektor investasi itu bisa memberikan daya ungkit yang lebih maksimal. Bagaimana bisa memberikan daya ungkit yang lebih maksimal?
pemerintah harus secara presisi masuk ke sektor-sektor yang bisa mendorong pada pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Dan itu kuncinya adalah bagaimana pemerintah masuk ke sektor-sektor yang lebih banyak orang terlibat. Karena kalau kemudian investasi berbicara kualitas teknologi, maka udah otomatis padat karya semakin berkurang, sehingga penyerapan tenaga kerja secara rasio akan semakin berkurang. Jadi harapan kita, Mas Bram, pencapaian over target investasi ini sekali lagi kita apresiasi, tapi bagaimana kemudian tingkat serapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran itu yang menjadi PR utama, dan semoga tahun 2024 ini kualitas investasi kita bisa lebih baik. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Saya akan tentunya tanyakan juga ke Pak Angga. Pak Angga, bagaimana Kadin melihatnya begitu ya terkait refleksinya dari angka realisasi investasi kita di 2023, khususnya terhadap lapangan pekerjaan di sektor real. Silakan, Pak Angga. Ya betul, tadi saya meng-highlight juga dari beberapa sektor yang memang menjadi primadona dalam investasi kita tahun kemarin. Kan ada pertama adalah logam dasar, barang logam, dan juga bukan mesin. Itu menjadi nomor satu, dan kemudian nomor duanya adalah sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi. Nah memang seperti yang kita sudah tadi diskusikan di awal Mas Bram bersama Mas Ajib juga, bahwa sektor-sektor tersebut memang kita sinyalir tidak terlalu cukup, tanda petik cukup menyerap banyak tenaga kerja. Jadi memang high tech, dan juga memang di satu sisi memang industri kita juga sudah shifting ya, karena kan kita sudah tahu bahwa industri sekarang quote and quote kita sudah mengenal industri 4.0 misalnya, dan sekarang sendiri otomatisasi dalam berbagai sektor jenis industri sudah semakin banyak, sehingga memang tadinya mungkin sebuah mesin itu ditangani oleh 10-20 orang misalnya dalam satu rantai proses gitu, tapi sekarang mungkin hanya bisa mungkin 5 orang sudah cukup, bahkan 1 orang, dengan banyaknya kemudahan dan inovasi di sektor teknologi. Nah memang ini harus menjadi catatan, dan saya sepakat dengan apa yang Pak Ajib sampaikan. Misalnya sektor pertanian kita sendiri dengan isu terkait dengan sustainability dari sektor pangan itu harus menjadi satu perhatian, dan juga menjadi upaya khusus bagi pemerintah agar dapat merealisasikan investasi atau mengundang investor yang memang fokus pada rantai pasok pangan nasional, sehingga akhirnya pasar dalam negeri juga mendapatkan keuntungan dari investasi yang masuk ke Indonesia. Itu masih menjadi PR kita juga, pelaku usaha juga sebetulnya Mas Bram, untuk dapat juga bermitra juga dengan berbagai sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Itu juga menjadi refleksi bagi kami juga di dunia usaha.